Pemirsa, perseteruan atas video yang dibuat Mayang, putri dari Dodi Sudrajat, mengenai ulasan terhadap produk skincare berinisial T masih terus bergulir dan semakin panas. Belum lama ini pihak Mayang melayangkan somasi kepada brand skincare T. Sebelumnya, Mayang juga sempat membuat video singkat mengenai ulasannya terhadap skincare T, di mana ulasan Mayang menyarankan penggemar agar tidak menggunakan brand skincare tersebut. Dan jujur banget, emang mukaku nih lagi gak bagus. Makanya di sini aku mau spill skincare yang aku pakai. Nih mau tau nggak ini? Udah mahal, nggak kepake. Yang ada muka gue tambah breakout. Miskin gue gara-gara gini. Intinya, it is not work for me. Jadi buat kalian yang kalau ngeliat skincare yang warnanya merah, inisialnya T, please di skip aja. Saya nggak kenal mas sama Mayang. Saya pribadi nggak kenal sama Mayang, sama keluarganya nggak pernah ketemu. Dan nggak pernah ada rencana untuk merekrut Mayang jadi brand ambassador. Dia beli sendiri kok ke marketplace. Dia beli, dia posting video hari Sabtu ya. Itu saya nggak ngeh sampai hari Minggu malam. Akhirnya hari Senin kan kantor tutup, hari Senin baru bisa cek ternyata benar ada pembelian atas nama saudari Mayang. Kita jadi kehilangan potensial customer. Jadi banyak tuh DM yang masuk ke IG saya pribadi, ke Instagramnya Tanskin, ke marketplace, bertanya-tanya benarkah ini produknya bikin breakout. Terus juga IG-nya Tanskin sempat kena shadow ban, jadi kita tidak bisa melakukan promosi lewat Instagram selama beberapa hari. Tapi yang paling banyak sih DM masuk DM hujatan ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kan, sebenarnya kalau pakai skincare itu ada yang namanya purging, ada yang namanya breakout. Itu sudah kita share juga di Instagramnya Tanskin. Kalau misalnya purging itu kulit butuh adaptasi sama skincare-nya, tapi nggak mungkin dalam waktu hitungan jam. Kecuali alergi makanan, itu mungkin dalam waktu hitungan jam. Kalau menurut saya sih, reviewnya nggak make sense sih. Lantaran video tersebut, brand skincare T merasa tidak terima. Brand skincare tersebut justru meminta putri Dodi Sudrajat membuat permintaan maaf karena telah mencemarkan nama baik. Alih-alih somasi yang dilayangkan skincare T, pihak Mayang justru tak terima dan melakukan somasi balik kepada pihak brand skincare T. Saya tertarik menangani ketika Mayang mengalami kerusakan pada pipinya akibat produk skincare itu, yang dimana ada iritasi di pipi. Kemudian kita lakukan somasi, karena saya lebih banyak bicara pada kuasa untuk somasi Tanskin ya. Jadi kita somasi dalam 3x24 jam, hari ini nggak dijawab juga, kemudian sudah kita layangkan somasi yang kedua 3x24 jam juga. Kalau misalnya tidak ditanggapi, baru kita akan melakukan upaya hukum atau Ya, melihat somasi tersebut, Direktur Marketing Brand Skincare T, Jill Gladys, juga merasa tak terima dan akhirnya mengambil langkah hukum. Jill mengungkap brand kecantikan yang dinaunginya tersebut menderita kerugian lantaran kasus dengan Mayang. Kemarin, pihak brand skincare T juga sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Karena kan kita di pihak sana kan sudah somasi 2 kali. Kemarin malam aku terima somasi yang kedua, jadi kita mau melaporkan balik. Karena kan selama ini kita nggak diam aja sih ya, kita beritikat baiklah mau minta permintaan maaf dari saudari Mayang, tapi kan tidak digubris. Jadinya kita malah disomasi, jadi sekarang kita melapor kalau pertama tuduhan-tuduhan terhadap kita tidak berdasar, lalu juga ada penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sekarang lagi diproses sama pihak berwajib dan kuasa hukumnya Tanskin, jadi aku sekarang belum bisa ngomong apa-apa. Nanti kalau semuanya udah lebih jelas, udah lebih pasti, udah ada pasal-pasalnya, aku baru bisa update ke teman-teman media. saya hanya menghimbau mereka tuh untuk memperbaiki kembali mukanya Mayang gitu, tunjukkan dengan bukti, bukan dengan ancaman-ancaman dan hal-hal yang menakutkan. Orang kan bayar itu kan supaya cantik. Masa orang harus masuk penjara gara-gara bedak 200.000, betul kan? Ya, meskipun pihak brand skincare T sudah menempuh langkah hukum dan membuat laporan polisi, pihak Mayang sendiri belum membuat konfirmasi apapun. Justru, pihak brand skincare T mendapat surat somasi kedua dari pihak Mayang yang diwakili Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Mayang. Ini sekarang sebelumnya kan
saya kan berpikir ya Mayang kan masih kecil, masih berapa sih, dia masih 18 tahun kan. Menurut saya ngapainlah ditanggepin gitu. Menurut saya ini nggak penting gitu, bukan sesuatu serius yang harus saya tanggepin. Jadi waktu somasinya datang, yang pertama juga saya cuman klarifikasi aja ke media. Ternyata sekarang somasinya sampai 2, ya udah sekarang berarti sudah saatnya Tanskin mengambil jalur hukum. Saya tadinya mau Mayang itikat baik lah ya dari dia, minta maaf aja cukup kok gitu, kita nggak mau memperpanjang lah Mas. Ngapain sih kita memperbanyak masalah sama anak yang masih 18 tahun gitu. Saya berusaha lebih bijaksana lah sebagai pihak yang lebih dewasa. Nah, di sini saya lihat dasar apa dia melaporkan Mayang gitu. Justru kan kalau dia memang suatu perusahaan yang profesional, dia harusnya mendekati, kemudian dia memperbaiki. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah bukan kesalahan dia, kemudian dia tidak bertanggung jawab, tidak melakukan perbaikan-perbaikan dari produknya dia, saya rasa salah gitu. Nah, harusnya dia ketika itu mendatangi Mayang mungkin ganti rugi, berupa jaminan akan memperbaiki, bukan malah mempermalukan Mayang, kemudian melaporkan Mayang gitu kan, emang apa-apaan ini gitu. Farhad sendiri selaku kuasa hukum Mayang mengungkap belum ada komunikasi langsung dengan pihak Skincare T. Farhad menginginkan brand Skincare T tersebut merehabilitasi nama baik kliennya. Pihak Mayang sendiri mengaku tidak takut mengungkap kebenaran, terlebih ada lembaga perlindungan konsumen. Saya belum ada komunikasi dengan Skincare, Tanskin tidak ada. Saya hanya sebagai pengacara, ya kalau memang nanti ada jalur mediasi silahkan aja. Kalau Dodi dan Mayang merasa dia akan diganti rugi dan dia terima, ya tidak perlu kita buat laporan. Tapi kan menyangkut data-data pribadi tentang pemesanan jasa pengiriman, nomor pengiriman, pembayaran, semua kan itu diposting oleh pihak Tanskin kan. Jadi di situ yang kita anggap juga melanggar undang-undang ITE juga. Lantas apa tanggapan Farhad terkait pihak brand Skincare T yang mengambil langkah hukum dan melaporkan kliennya ke pihak kepolisian? Oh, akan saya hadapi, kita nggak takut. Coba pikir 2 kali lah, nggak usah lapor-laporan. Kalau lu laporin, nah justru kalau mau top ya panggil Mayangnya, kemudian dirawat gitu, kasih dia duit, seneng kan? Betul nggak? Orang komplain ya jangan dilaporin polisi dong, perbaiki gitu. Kalau lu laporin polisi, semua orang nanti yang nggak cocok produk lu masuk penjara semua gara-gara produk. Dibuktikan aja dalam waktu 1 minggu mukanya jadi bersinar, jadi putih dan bolong-bolongnya jadi rata, itu baru oke. Saya suruh Mayang minta maaf kan. Tapi kalau misalnya mereka tidak melakukan sesuatu, kemudian melaporin polisi, yang ada nanti klien saya tambah stres. Kalau Tanskin bisa melaporkan atau berani melaporkan, wah, berarti sama aja dia menggali lubang buat dirinya sendiri. Kalau mau berdagang itu jangan lapor-laporin orang ke polisi. Saya sudah bilang gak usah ketakutan karena percayalah gitu, yang benar itu pasti benar gitu. Lagi cobaan, lagi diuji nih.